Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ilal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Halo teman-teman semua. Jadi kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa sih amal ma'ruf nahi munkar di era digital saat ini. Tentu kita sering mendengar bukan perihal apa sih amal ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari untuk melihat sampai akhir dalam video ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi umatnya bukan hanya untuk beribadah, akan tetapi Allah mewajibkan umatnya untuk saling mengajak dalam berbuat kebaikan dan melarang dalam kemungkaran. Allah berfirman dalam kalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru berbuat kepada kebijakan, menyeru yang ma'ruf, serta mencegah adanya yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Arti dari surat tersebut terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku yang ma'ruf di era digital saat ini, yaitu yang pertama mengajak kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran. Perintah tersebut merupakan ajaran utama agama Islam, yaitu contohnya berbuat jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, serta menghormati yang lebih tua. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana caranya kita menerapkan di era digital saat ini, di mana interaksi lebih banyak terjadi di media sosial, pesan singkat, dan berbagai platform online yang ada di media sosial. Teman-teman semua, di zaman saat ini, satu unggahan media sosial dapat bisa menjangkau berbagai jutaan orang dalam hitungan detik saja loh. Sehingga hal ini dapat mempermudah kita agar bisa berdakwah serta menyebarkan kebaikan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita bisa menjadi penyampai kebaikan meskipun hanya dengan hal-hal kecil saja. Dengan membacakan dari kutipan Al-Quran serta hadis, seseorang akan mendapatkan hidayah dan memperbaiki kehidupannya. Namun, suatu hal yang harus kita ingat, jangan sampai kita sibuk menyebarkan kebaikan saja kepada orang lain, akan tetapi kita sendiri juga harus mengamalkannya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3 yang berisi yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu tidak mengatakan apa yang kamu kerjakan." Maka sebelum menyampaikan kebaikan, kita harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, banyak orang dengan mudahnya mencaci, menghina, serta bahkan memfitnah orang lain hanya karena perbedaan pendapat di dunia maya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim berkata, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik dan diam." Dapat kita petik hikmah dari hadis tersebut dalam menanggapi era digital saat ini,
Maka kita sebelum mengomentari suatu hal, hendaklah tanyakan dahulu kepada diri kita sendiri, apakah ini baik, apakah ini menyakiti orang lain, atau enggak ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Apabila ragu dengan kata-kata yang kita ucapkan dan kita ketik di sosial media, harusnya kita untuk mawas diri supaya tidak melakukan hal tersebut. Menghindari penyebaran hoax atau fitnah merupakan bentuk tindakan untuk menghindari perilaku yang munkar yang sering terjadi di era digital saat ini. Banyak orang menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Bahkan nih, informasi yang disebarkan tersebut akan merugikan serta mencemarkan nama baik seseorang. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Oleh karena itu, kita harus mencari terlebih dahulu kebenarannya suatu informasi yang kita dapat sebelum dibagikan kepada orang lain. Jangan sampai nih kita menjadi bagian dari rantai penyebaran kebohongan sehingga dapat memperburuk keadaan. Sebaiknya jadilah orang yang menyebarkan kebenaran serta kebaikan. Selanjutnya, untuk menjadi konsumen yang bijak di era digital saat ini, kita memiliki kebebasan dalam mengakses suatu konten. Namun, perlu diingat, kebebasan tersebut dapat menjadi jebakan untuk kita sendiri apabila kita tidak bijak dalam memilih apa yang dikonsumsinya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu, "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan suatu kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Apabila kita melihat konten yang mengandung kemaksiatan, fitnah, atau hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya kita harus menghindarinya. Sebaliknya, kita harus membiasakan diri untuk mengonsumsi konten-konten yang bermanfaat serta mendidik. Jangan sampai waktu kita habis dibuang karena menonton konten yang tidak berguna, sementara ilmu agama kita semakin tertinggal. Dan ingat bahwa waktu merupakan hikmat yang sangat berharga dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakannya. Dari penjelasan dakwah yang saya sampaikan, kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya adalah poin pertama yang dapat kita ambil dari media sosial, yaitu memiliki manfaat yang luar biasa dalam menyebarkan suatu kebaikan. Jadilah penonton yang bijak serta jadilah penyebar yang bermanfaat. Kemudian jaga lisan dan jari kita dari perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Jika kita tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik kita sendiri harus diam dan hindari penyebaran hoax serta fitnah. Selalu cek kebenarannya sebelum membagikan suatu informasi kepada orang lain. Selanjutnya, pilih tontonan serta bacaan yang bisa meningkatkan pengetahuan keimanan kita. Saudara-saudaraku semua, media sosial bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ladang pahala atau justru menjadi suatu sarang dosa. Semua tergantung pada bagaimana kita dalam menggunakannya. Mari kita gunakan media sosial sebagai sarana serta ladang pahala untuk mengajak berbuat suatu kebaikan dan menjauhi keburukan. Semoga Allah dapat selalu membimbing kita semua berada di jalan yang benar dan selalu diberikan kekuatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari, baik dunia nyata maupun dunia digital. Saya pamit undur diri. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.
Akhiru kalam, wabihi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.